Ya itulah yang akhirnya kekeliruan pandangan atas cuci otak dari bangsa-bangsa asing, ya, yang mengukur anugerah Tuhan dengan minum sewu Mbak. Jadi generasi muda kita ini kan sesungguhnya kalau kita mau menghayati nggih, rasa-rasanya sudah banyak yang kehilangan jejak gitu Mbak. Nah itu dalam artian menurut saya kan banyak nih generasi muda yang tidak mempunyai suri tauladan, karena kita tidak punya suri tauladan tokoh yang memberikan wawasan keluhuran atau budi pekerti yang luhur, ya jati diri bangsa, sehingga akhirnya menjalar ke berbagai sistem yang menyebabkan generasi kita itu hilang arah. Nah ini menurut panjenengan bagaimana wedarannya Mbak? Tapi ulo salam mulya atur bagya wis nusantara. Om wilahing jati nuhuni ya jata-jata lugu Nusantara tapi uluk salamulnya. Di keberawalan itu kita banyak meninggalkan peribahasa peribahasa atau ya paribasan. Kalau kita masih banyak memelihara lah kata-kata bijak dari leluhur, yang Bang Ambon mungkin memelihara kata-kata bijak dari leluhur Ambon, yang orang Jawa dari Jawa, yang Batak juga dari Batak, yang Sasak mungkin juga suku Sasak dari leluhur suku Sasak. Banyak saloka yang perlu kita pahami, yang memang tepat dan perlu kita lakoni. Tidak cuma dipahami tapi nggak mau lakoni, ya keliru juga. Kalau sekarang itu paribasan ada istilah mburu uceng kelangan delek. Mburu uceng kelangan delek yang dimaksud, kita itu kan, maaf ya, kalau kemarin tuh ada berita tanah jarang gitu. Kan kita ternyata punya kan, Lapindo katanya akan menimbulkan berkah. Lah itu belum seberapa dibanding sumber-sumber emas yang ada. Contoh di Irian Jaya, berapa gunung emas di Irian Jaya itu. Lah, lalu kita seharga itu, seharkat martabat itu, sekaya itu cara kasarnya, kok buru uceng itu taruhlah bermegah-megah tanpa konsepsi karena buru wah gitu loh. Buru wah itu kan apa caranya itu besar pasak daripada tiang, naik secara pada umumnya gitu ya. Buru uceng kelangan delek, artinya kalau uceng itu kan ikan-ikan yang kecil itu, lunjar apa ya? Lunjar, sejenis lunjar pari, ada lunjar, ya lunjar lah pokoknya itu. Ada lunjar wader itu, mana kan kecil-kecil. Lah kalau delek itu kan ikan bogo, gabus itu, ikan bogo lah. Lalu kalau dikaitkan dengan pohon melinjo itu tahu nggak yang bahan pink itu? Ya itu uceng itu kan bahan ibaratnya bunganya lah, bunga melinjo itu uceng. Lalu kalau delek itu yang sudah agak gede nih, agak lumayan lah. Lah itu dibuang lalu mencari ucengnya. Uceng kan diharapkan bisa jadi delek bisa jadi melinjo. Lah itu kita mengejar ucengnya, padahal melinjo sudah di tangan, kita buang gitu. Lah ini yang menyebabkan saya akan mengatakan bahwasanya bangsa ini telah banyak berkiblat atau berkaca atau bahkan sekarang berpihak kepada bangsa lain, sehingga mengabaikan apa yang telah dimiliki, sehingga mengabaikan apa yang telah mengangkat derajatnya itu terlupakan. Kita itu bangsa yang menjadi perguruan aslinya. Contoh zaman Sriwijaya kan kondang kalau kok Kajono Rio bukan Kajono Banci ya, bahwasanya telah
mewujudkan sebuah perguruan tinggi di mana orang India bahkan orang Cina pada berguru ke kita. Ini sejarah loh ya, literasi nggak bisa kita pungkiri. Lalu sampai dengan bangsa Yunani, saya pernah baca literasi juga, itu sempat mengambil ibaratnya ilmu atau kawruh dari Nusantara ini dan sebagainya. Lah sekarang kita menjadi dari bangsa perguruan menjadi bangsa yang digurui. Permuridan akhirnya, permuridan dengan kocak dan kocoknya akhlak, kalau mental ya, mental bukan akhlak ini. Dikocok mentalnya ya, sehingga cara cuci otak ya, tercuci otaknya sehingga kita ibaratnya mburu delik buang uceng ya, mburu uceng buang delik, kelangan delik, artinya kita itu sudah kehilangan ini, kalau boleh saya ngomong ya, kehilangan arah, kehilangan jejak dan kehilangan jenjang. Artinya kalau kita mendisposisikan kepada bangsa yang punya harkat dan martabat, artinya dengan nilai-nilai seni, tradisi, adatnya, dengan budayanya yang tinggi dan masyhur lah, telah termasyhur, lalu kita sekarang menjadi bangsa yang digurui. Ya kita harus objektif, artinya kita harus mengakui gitu loh. Mengakui bahwasannya kita sekarang dari Amerika ngajarin kita nggak, seolah-olah mencuci otak kita nggak, itu loh. Terus maaf kata, dari paham-paham yang lain seperti Jazirah Arab dan sebagainya mencuci otak kita nggak? Ya dengan kata lain begitulah, artinya mengubah pandangan yang stabilitasnya murih lan becike, ya bukan baik atau tidak baik ya, bukan benar atau salah, tapi bagaimana kita selaras. Kita sekarang dikerucutkan kepada pandangan kebenaran tanpa menyadari manusia itu adalah tempatnya salah. Mana ada orang yang ibaratnya benar selamanya? Tunjukkan jarimu depan saya. Apalagi maaf ya, di depan Allah. Artinya saya pernah mengatakan, malulah kita mengaku benar ya, malulah kita mengaku pintar ya. Kita sebagai bangsa yang telah diwarisi untuk bisa mengendalikan, bukan dikendalikan ya, mengendalikan hawa nafsu, sehingga dengan mengendalikan kita menjadi bangsa yang terlindungi, karena kita bisa melindungi diri dari apa? Dari musuh ya, melindungi dari musuh hawa nafsu, maksudnya seperti itu loh. Kita telah terwarisi, artinya kita terwarisi bagaimana kita bisa mengurai diri agar bisa mengendalikan hawa nafsu, bagaimana kita tidak terlampau, ibaratnya maaf kata, bagaimana diri kita terlindungi oleh keresahan ya, bagaimana kita bisa terlindungi oleh kerusuhan yang timbul dari dalam begitu loh, yang timbul dari dalam, nggak usah dari luar. Bagaimana kita akan melindungi ibaratnya anak turun kita dan sebagainya apabila kita tidak bisa mencerminkan hal yang baik lah, taruhlah, yang dalam hal kebajikan ini memberikan tuntunan kepada anak cucu. Contoh, kalau dulu nggak sembarangan orang jodohan, artinya orang mau nggak itu ada perhitungan, kalau hari ini patutnya dengan ini loh, ini semua hari baik gitu loh. Terus kita tercuci otaknya ya. Alhasil sekarang mana ada orang yang ibaratnya meluhurkan, maaf ya, sekarang anak mencium tangan orang tua banyak ya, tapi itu kan syariat. Hakikatnya mencium tangan itu apa? Artinya ya, orang sopan itu banyak, tapi sejatinya sopan nggak, saya pikir nggak sampai kepada arah itu gitu loh. Berbeda dengan kaum dulu. Kaum dulu bukan berarti saya memuja ibaratnya orang yang orang dulu ya. Orang dulu kelihatannya keterbelakangannya itu nyata, tapi secara maaf ya, secara nilai ekonomi, rumah yang dari bambu tapi ada gabah 10 kandi atau 5 kandi dibandingkan dengan rumah mewah yang maaf kata adanya sarimi beberapa gintir dan sebagainya, adanya cuma uang. Secara rasio ketahanan pangan ini lebih kuat mana? Yang nyimpen gabah kan, begitulah ibaratnya tabiat. Contoh kecil gitu loh. Sekarang kan rumahnya mewah dan sebagainya, numpuknya uang. Tapi ketika ada wabah atau musibah, kira-kira rasio ketahanan pangan
rumah bambu yang dipilih apa rumah tingkat yang dipilih, rumah mewah yang dipilih gitu loh. Itu uang kan bisa untuk beli kabar. Ya itulah yang akhirnya kekeliruan pandangan, Mas, atas cuci otak dari bangsa-bangsa asing, ya, yang mengukur anugerah Tuhan dengan uang. Di situ ada pamali, ada pelanggaran, bahkan ada pelanggaran yang sangat kita tidak terasa, sehingga kita berkiblat kepada hal yang bahasanya hidup adalah uang, gitu loh. Ini keliru nggak? Mau nggak manusia suruh makan uang? Contoh seperti itu. Artinya saya tidak mengatakan bahwasanya itu uang itu haram, enggak, gitu loh. Namun kita patut menggali kembali kepada awal jati diri, terbentuknya jati diri bangsa yang menurut saya pernah masyhur ini, yang menurut saya ibaratnya berharkat dan martabat tinggi. Terserah orang lain nih. Ya saya mengatakan bahwasanya pada prinsipnya Nusantara ini bangsa yang besar, bangsa yang berharkat martabat tinggi, lalu sekarang asor lan derajate. Hampir saja lir pendah aji godong jati aking. Hampir ini tergelincir bak telur di atas tanduk. Ya, artinya hampir tergelincir kepada kita menjadi bangsa sampah, Mas. Maaf ini saya mengatakan karena saya ingin mengacu kepada kembalinya tradisi, adat dan budaya yang luhur dipelihara kembali dan diterapkan kembali. Saya mengatakan demikian bukan berarti saya menyepelekan, ya, artinya kita harus bangkit kepada jati diri. Bangkitkan jati diri bangsa ini agar kita pulih. Jangan sampai kita memburu uceng kelangan delik. Ya, artinya saya tidaklah akan muluk-muluk. Bangsa ini bangsa yang telah menjadi perguruan, sekarang bangsa menjadi yang digurui. Jadi bangsa ini sudah banyak yang berkiblat kepada bangsa lain. Tidak cuma berkiblat, tapi berpihak. Artinya kita patut memelihara kembali, kita patut menjunjung tinggi kembali, kita patut mendulang apa yang telah tenggelam, ya, atas cuci otak itu kita jejekan lagi. Jejekan itu apa itu? Dikembalikan kepada asalnya, kita kuatkan. Sebagaimana saya mengatakan, kita itu punya ajaran utuh, tangguh, sepuh. Ya, teguh, kukuh, ceklan waton terhadap inilah yang kita patut ibaratnya sesegera mungkin untuk pulih kepada jati diri bangsa yang sederhana, yang punya konsep mulia, tujuan bersama secara seksama. Maaf kata, dulu dalam konsep yang ada, Jawa ini, Nusantara ini cukup hidup dengan urupan. Urupan tahu nggak? Kurang tahu. Ya, urupan itu saya punya beras, kamu punya ikan, saya nggak punya ikannya, saya kasih berasnya, ya, saya menerima ikannya. Artinya kita harus yakin tanpa uang pun sebenarnya kita bisa hidup, gitu loh. Lah, sehingga kita tidak mentarget uang, tapi uang itu justru sebagai simpanan, ya, sewaktu-waktu saja bila kita memerlukan, tidak berkiblat kepada ini. Nah, kalau kita berkiblat kepada uang, ya, pejabatnya berkiblat kepada uang, akan membangun itu harus ada uang. Akhirnya maaf kata, kita mesti akan selalu merasa kurang. Akhirnya maaf ya, hutang dan hutang adanya, sehingga melilit mental sopo siro sopo ingsun, sedulur irang ngasih, gitu loh. Saya nggak pandang bulu sekarang, yang penting saya butuh uang. Siapapun, maaf kata, saya pernah melihat juga itu di televisi, di YouTube saya juga pernah, seorang anak tega membunuh ibunya karena meminta uang, gitu loh. Jadi ini saya mengatakan kita sekarang menjadi bangsa yang buru uceng kelangan delik, sehingga mesti kembali kepada jati diri bangsa ini. Terima kasih.